pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan LMS Space bagi mahasiswa PPG Daljab tahun 2024. Seperti yang kita tahu bahwa aplikasi ini sudah mengalami update untuk tahun ini, jadi untuk tagihan maupun tampilan akan ada perbedaan dibandingkan angkatan sebelumnya atau tahun sebelumnya. Nah, nanti mahasiswa silahkan login di katolik.ppgkemenak.com. Ya, nanti tampilan depannya seperti ini. Kemudian nanti klik tombol login menggunakan nomor akun dan password yang sudah diberikan oleh LPTK masing-masing. Nah, di atas ini akan muncul RPL dan tryout. Nah, nanti silahkan bagi yang belum mengupload RPL bisa dicicil di-upload RPL-nya pelan-pelan, jangan tunggu dokumen lengkap dulu baru di-upload. Sebaiknya bisa dicicil sedikit demi sedikit supaya nanti tidak kerepotan. Nah, nanti silahkan klik bagian pendalaman materi. Nah, nanti akan muncul tombol selamat datang seperti ini. Kemudian nanti silahkan klik di bagian modul. Ya, di bagian modul di sini sudah muncul modul-modul yang diplotting oleh LPTK sesuai dengan jadwal perkuliahan yang sudah ditetapkan. Jadi untuk pendalaman materi ini berlangsung selama 30 hari. Untuk batch 1 tahun 2024 ini nanti berakhir tanggal 3 Agustus. Ya, jadi satu modul akan didalami selama 3 hari. Untuk nama dosen ya dan tanggalnya sudah tercantum di sini. Jika modul ini belum masuk jadwal, misalnya harusnya diajarkan tanggal 7 tetapi ini kita buka tanggal 4, maka akan ada muncul keterangan belum masuk jadwal dan kita tidak bisa mengaksesnya. Ya, tidak bisa mengkliknya. Tapi kalau sudah terbuka akan muncul tombol hijau seperti ini ya, buka modul. Nah, silahkan nanti diklik buka modul. Kemudian nanti kita harus mengerjakan pretest terlebih dahulu. Tapi karena ini hanya contoh, maka di sini tidak muncul pretest. Tetapi ketika kita baru pertama kali membuka, nanti ketika klik buka modul, halaman awal di sini adalah kita mengerjakan pretest. Oh ya, seperti ini contohnya ya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu sekalian klik mulai pretest. Kalau Bapak Ibu tidak mengerjakan pretest, maka tidak bisa membuka atau mengakses menu-menu yang ada di dalam modul. Klik mulai pretest, kemudian kerjakan soal yang ada di situ sampai selesai ya. Untuk pretest sendiri Bapak Ibu sekalian ini tidak dinilai ya, artinya tidak maksudnya bukan tidak dinilai tapi tidak akan dimasukkan ke dalam komponen penilaian modul di depan ya. Ketika Bapak Ibu login pertama kali, di depan di sini sudah muncul rekapitulasi penilaian ya. Jadi mohon diperhatikan. Untuk nama modulnya, kemudian skor setiap tagihan. Nah, tagihannya sendiri ada pretest kali ya, lalu resume dan refleksi ini ada 4 KB ya, untuk kegiatan belajar ini 4 kali. Jadi resume KB1, resume KB2, resume KB3 dan KB4. Nah, jadi nanti setelah dosen memberikan penilaian akan otomatis langsung masuk ke sini. Dan AVG itu adalah singkatan dari average atau rata-rata. Ini adalah rata-rata dari nilai resume KB1 sampai dengan KB4. Jadi yang dipakai itu adalah nilai rata-ratanya ini. Ini bobotnya 25% dari bobot keseluruhan satu modul ini. Kemudian analisa bahan ajar, tagihan ketiga adalah analisa bahan ajar, ini 1 kali per modul. Itu bobotnya 15%. Kemudian tagihan keempat itu adalah tugas analisa materi, baik yang siklus PBL untuk yang profesional, PJBL untuk yang pedagogi, itu 35%. Ini paling besar bobotnya, jadi mohon untuk tugas PBL atau PJBL ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya karena bobotnya paling besar. Kemudian tugas yang terakhir adalah tes akhir modul, ini bobotnya 25%. Ini bisa dikerjakan hanya di hari ke-3 ya, hari akan terbuka otomatis hari ketiga jam 13.30 WIB dan akan tertutup otomatis jam 23.59 WIB. Jadi mohon jangan terlambat dalam mengerjakan tes akhir modul di hari ketiga. Kemudian tugas tambahan ini jika nilai Bapak Ibu, nilai akhir ini belum mencapai 70, ini contohnya 66,73, ini berarti di bawah 70, berarti Bapak Ibu belum tuntas ya, atau belum lulus modul ini. Ya, maka Bapak Ibu wajib mengerjakan tugas remedial yang ada di tugas tambahan ini. Tapi kalau di nilai akhirnya sudah
lebih dari sama dengan 70, maka Bapak Ibu tidak perlu mengerjakan tugas remedial atau tugas tambahan. Ini adalah caranya ya membaca. Kemudian di paling bawah di dashboard itu ada menu laporan ya. Laporan ini adalah rekapitulasi jam online Bapak Ibu di LMS setiap hari. Ketika Bapak Ibu membuka LMS Space, semua aktivitas Bapak Ibu itu akan terekam. Berapa jam, berapa menit Bapak Ibu online di laptop ya, maupun menggunakan HP itu akan terekam. Jadi kalau Bapak Ibu dalam satu hari tidak membuka LMS sama sekali, akan ketahuan bahwa Bapak Ibu tidak online. Jadi mohon setiap hari sesuai jadwal itu selalu online ya. Selalu online artinya selalu membuka LMS, bukan berarti dari pagi sampai malam harus di depan laptop ya, tetapi membuka LMS itu wajib ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas kalau tidak pernah membuka LMS-nya. Ya, begitu. Jadi selanjutnya kita cek di modul ya. Untuk modul di sini kita buka misalnya bagian evaluasi pembelajaran. Contoh saja ya, ini yang terbuka misalnya besok tuh hari pertama itu evaluasi pembelajaran, kita klik saja jika sudah terbuka. Kemudian kita klik tugas resume. Nah, untuk resume sendiri Bapak Ibu nanti dosennya akan memberikan template-nya ya, di grup-grup kelas di WA ya. Kalau Bapak Ibu nanti sudah masuk di grup WA, silakan dicermati instruksi yang diberikan oleh dosen masing-masing. Nah, di sini akan muncul tampilan 4 KB. KB itu kegiatan belajar ya, KB 1 sampai KB 4. Jadi resume itu dibuat per KB. Jika sudah keterangan selesai dinilai, berarti dosen sudah memberikan nilai. Tapi jika ada muncul tombol kerjakan, berarti Bapak Ibu belum mengerjakan. Nah, nanti silahkan klik tombol kerjakan. Nah, kemudian ini tampilan untuk KB-nya sudah disediakan oleh panitia. Jadi Bapak Ibu bisa langsung membaca KB di LMS, tidak perlu di print dan atau di fotokopi begitu ya. Langsung bisa baca di sini. Tetapi kalau Bapak Ibu lebih nyaman di print, silahkan boleh juga di print sendiri. Nah, resume itu apa yang harus dibuat? Di resume itu dosen sudah memberikan instruksinya apa yang harus di resume atau apa yang harus diringkas. Tidak sekedar meringkas ya Bapak Ibu sekalian, tapi dalam resume itu ada dua komponen utama. Yang pertama adalah analisa kajian modul atau kajian materi dari KB tersebut. Lalu komponen yang kedua adalah refleksi. Jadi dua komponen itu wajib ada di dalam resume KB ya. Yang pertama adalah kajian hasil kajian atas materi ya, hasil kajian atas materi di dalam KB. Lalu yang kedua adalah refleksi atas materi dalam KB. Nah, dua komponen itu harus muncul di sini. Dan di sini Bapak Ibu resumenya langsung mengetik di LMS ya, tidak bisa copy paste Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu langsung mengetik sendiri di sini ya. Resume harus diketik langsung di LMS ya. Jadi di sini Bapak Ibu tidak bisa copy paste. Misalnya saya mau mengerjakan dulu di Word, diketik dulu, nanti tinggal dipaste di sini ya. Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kalau di copy paste di sini tidak bisa. Misalnya ini di copy ya, lalu di paste di sini tidak akan muncul, tidak akan hilang. Nah, akan muncul pemberitahuan seperti ini. Anda tidak diperkenankan melakukan paste atau paste pada editor ini ya. Dan Bapak Ibu juga jangan coba-coba nanti mengupload gambar atau menginsert screenshot dari Word begitu ya. Karena akan ketahuan. Jadi di sini harus diketik langsung di LMS. Maksudnya apa? Supaya Bapak Ibu bisa mengingat dengan baik apa yang dikerjakan. Kalau hanya copy paste itu tidak ada gunanya ya, tidak ada gunanya karena apa yang Bapak Ibu resume itu nanti akan sangat bermanfaat ketika Bapak Ibu akan mengikuti uji pengetahuan. Uji pengetahuan itu adalah ujian untuk menunjukkan seberapa jauh Bapak Ibu sudah menguasai modul-modul pendalaman materi. Jadi kalau kita tidak mempelajari modul dengan baik, niscaya nanti pada saat UP kita sendiri yang akan kesusahan. Jadi silahkan kerjakan resume ini dengan sebaik-baiknya, pelajari materi dengan baik, karena nanti itu akan sangat bermanfaat ketika Bapak Ibu akan mengikuti UP di akhir proses PPG. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti silahkan diketik. Panjang pendeknya itu relatif ya, relatif tergantung dari instruksi dosen. Yang penting to the point, tidak usah bertele-tele menjawab
masalah atau instruksi yang diberikan oleh dosen. Begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk analisa bahan ajar ya. Oh ya, untuk tugas resume dulu, nanti di sini akan ada nilai dari dosen, kemudian kemiripan ya. Kalau kemiripannya muncul strip begini, nah nanti dosen akan curiga ini kemungkinan yang diupload ini bukan tulisan tapi gambar. Nah, nanti dosen bisa menolak resume dan diminta Bapak Ibu untuk mengerjakan ulang. Ya, daripada kita kerja 2 kali, langsung saja kerja yang jujur. Kemudian untuk tugas analisa bahan ajar, ya, analisa bahan ajar di sini kita bisa lihat instruksi yang diberikan oleh dosen. Nah, nanti silahkan bisa cermati di bagian materi dosen. Nah, materi dosennya seperti apa? Nah, ini masih kosong ya. Harusnya nanti kalau dosennya sudah memberikan instruksi akan muncul di sini perintahnya ya, apa yang harus dikerjakan. Nah, kemudian oh ini di sini ini adalah tampilan bahan dosennya ya. Di atas ini ada tampilan bahan dosennya, bisa dalam bentuk artikel, jurnal ya, tulisan, berita atau apapun bahan tayang yang disediakan oleh dosen atau PPT yang di PDF-kan. Kemudian instruksinya nanti akan muncul di sini ya. Ikuti instruksi yang sudah diberikan oleh dosen ya. Apakah mengikuti, kalau yang di bawah ini adalah instruksi bawaan dari LMS ya, instruksi bawaan dari LMS. Tapi nanti silahkan kuncinya adalah perhatikan instruksi yang disampaikan oleh dosen ya, jangan mengerjakan analisa bahan ajar tanpa memahami instruksi. Kalau belum jelas nanti silahkan diskusikan di grup kelas masing-masing. Nah, nanti cara mengerjakannya bagaimana? Langsung mengetik di kolom diskusi di bawah ini ya. Jadi nanti silahkan ketikkan di sini. Tidak usah panjang lebar bertele-tele, tetapi langsung menjawab instruksi yang diberikan oleh dosen. Nanti kalau dosen sudah menilai akan muncul di sini ya nilainya. Nah, ketika kita sudah mengirim diskusi, kalau belum dinilai oleh dosen, kita masih bisa mengedit ya. Tetapi kalau dosen sudah memberikan nilai, kita tidak bisa lagi mengedit. Ini sudah langsung terkunci begini. Nah, satu mahasiswa bisa memberikan satu diskusi atau satu jawaban di sini ya. Begitu untuk analisa bahan ajar. Selanjutnya tugas PJBL. Nah, ini akan muncul juga seperti ini ya, sesuai dengan siklus yang sudah ditampilkan kemarin. Nah, untuk siklusnya ini mengikuti alur ya, apakah itu PBL atau PJBL. Nah, nanti sesuaikan saja itu hari apa, modul apa sudah ditentukan. Misalnya hari pertama kalau profesional berarti PBL siklus 1. Kalau dia modul-modul pedagogi berarti dia PJBL siklus 1. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kuncinya silakan ikuti instruksi yang diberikan oleh dosen juga. Nah, nanti klik tombol kerjakan. Kemudian silahkan dibaca instruksi dari dosen ya. Nanti kalau dosennya ada upload bahan tugas nanti bisa diklik di sini. Instruksinya bagaimana, lalu bisa tombol kerjakan ya. Nah, nanti silahkan dipilih dulu apakah jenis tugasnya itu PBL atau PJBL. Nah, kalau di analisa materi ini kita mengupload file Bapak Ibu ya, mengupload file PDF. Jadi Bapak Ibu nanti mengerjakan di Word, kemudian disimpan dalam bentuk PDF, baru diupload di sini. Nanti jangan salah pilih ya, itu PJBL atau PBL. Kalau bingung nanti silahkan lihat jadwal yang sudah di-share oleh LPTK. Kemudian nanti silahkan kalau sudah dipilih, kemudian diupload filenya dalam bentuk PDF, kemudian dikirim ya. Tapi ini sudah diupload, jadi kita tidak bisa lagi ya. Nah, nanti bisa kita lihat kalau sudah dosennya memberikan nilai, kita bisa klik lihat tugasnya. Nah, demikian Bapak Ibu untuk tugas PBL dan PJBL ya. Kita mengupload file PDF. Kemudian tes akhir modul ini hanya bisa dikerjakan di hari ketiga saja. Nah, silahkan nanti perhatikan waktunya hanya 15 menit ya. Jadi soalnya kurang lebih 10 ya. 10 dikerjakan selama 15 menit. Pilihan ganda. Dan mohon jangan terlambat ya, ini belum masuk jadwal. Kalau terlambat berarti Bapak Ibu nanti harus menunggu di hari ketiga modul selanjutnya. Ya, jadi tidak bisa dibuka otomatis, tidak bisa dibuka manual oleh LPTK, harus menunggu otomatis dibuka di hari ketiga setiap modul ya. Jadi mohon jangan terlambat.
Untuk materi tambahan ini sifatnya opsional, dosen bisa memberi bisa tidak, ini hanya sifatnya pengayaan saja untuk Bapak Ibu ya tentang materi-materi modul tersebut. Kemudian tugas remedial ini dikerjakan jika Bapak Ibu tidak memenuhi KKM 70 ya. Nanti silahkan klik tombol kerjakan, kemudian ikuti instruksi yang sudah ada di situ. Tetapi jika nilainya sudah 70, lebih dari sama dengan 70, maka tidak perlu mengikuti remedial. Nah, kalau yang mengikuti remedial nanti otomatis nilainya menjadi maksimal KKM yaitu 70,00, tidak bisa lebih. Kemudian ada review soal pretest, ini bisa digunakan untuk melihat soal pretest saya dapat berapa skornya ya. Nanti bisa dilihat yang salah mana, yang benar mana begitu ya. Nanti bisa diskusi di sini, dosen akan membalas diskusinya. Nah, itu menu-menu utama ya Bapak Ibu ya untuk pendalaman materi ya. Setiap modul alurnya sama, tagihannya sama, kecuali di tugas PJPL itu mengikuti alur siklusnya ya, bisa PJPL ataupun PBL. Untuk yang lain semuanya alurnya sama. Kemudian di sini ada menu chat. Ya, menu chat ini digunakan untuk menghubungi dosen ataupun teman mahasiswa. Nanti silakan klik nama dosennya siapa atau mahasiswa siapa. Ya, ini seperti kita mengirim inbox messenger atau email ya atau chatting begitu ya dengan dosen, tetapi melalui fitur LMS. Tapi kalau sudah ada media sosial WhatsApp, grup WhatsApp kelas yang disediakan oleh LPTK ya, saran saya manfaatkan itu saja karena itu supaya lebih efektif dan efisien. Karena kadang kalau kita chat di sini dosen tidak selalu membuka LMS ya, tidak selalu membuka LMS. Kemudian ada menu Vicon. Nah, nanti silahkan selalu dicek ya Bapak Ibu ya. Biasanya dosen akan selalu mencantumkan di sini jadwal-jadwal Vicon di setiap kelas ya. Kapan harus Vicon, jam berapa, linknya apa, lewat media apa, apakah Zoom atau Google Meet, semua sudah dicantumkan di sini. Meskipun biasanya dosen juga akan share di WA ya, di WA. Tetapi di sini juga sudah dicantumkan otomatis ya oleh dosen masing-masing. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan, sampaikan. Oh ya, satu lagi, nanti ketika Bapak Ibu sudah login ya, jangan lupa mengupdate profil. Ini penting dan wajib ya, khususnya foto ya. Foto ini kasih foto yang formal yang sesuai di lapor diri ya, supaya dosennya itu bisa tahu mana sih mahasiswa saya. Nah, foto ini juga nanti akan dipakai untuk dicetak pada ijazah Bapak Ibu ya. Meskipun bukan foto yang di sini nanti pada saat UKIN yang dipakai, tetapi nanti akan diekspor di akun UKIN Bapak Ibu semua. Jadi gunakan foto yang terbaik yang digunakan pada saat lapor diri di LPTK. Kemudian data-data yang lain juga mohon diupdate sebaik-baiknya. Khusus untuk nama tidak usah diupdate karena biasanya nama ini sudah diverifikasi oleh LPTK ya. Tidak usah dicantumkan gelar dalam nama Bapak Ibu. Nama yang digunakan adalah nama sesuai ijazah terakhir, ijazah S1 atau S2 kalau sudah S2 Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang lain silahkan diupdate, disesuaikan supaya admin dan dosen itu bisa menghubungi atau melihat profil Bapak Ibu jika ingin tahu menghubungi Bapak Ibu itu di sini kan ada kontaknya ya, ada asal sekolahnya, semua sudah jelas. Begitu. Jadi untuk tugas-tugasnya mohon dikerjakan sesuai dengan kontrak perkuliahan, jangan sampai lewat jadwal ya. Kontrak perkuliahan kan sudah di-share oleh dosen di kelas dan dijelaskan oleh dosen pada saat virtual conference atau VC pada hari pertama, itu diikuti dengan disiplin ya. Jangan sampai tugas hari 1 belum selesai dikerjakan. Jangan sampai tertunda di hari 2. Pokoknya tugas untuk 1 hari selesaikan dalam 1 hari, karena besok sudah ada tugas baru lagi. Kalau sampai tertunda di hari berikutnya, maka tugas beban Bapak Ibu semua akan semakin besar ya, dan Bapak Ibu malah nanti akan kerepotan. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, nanti prinsipnya komunikasi dengan dosen dan admin di kelas masing-masing, karena setiap kelas kan sudah difasilitasi oleh admin kelasnya ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberi gambaran bagi Bapak Ibu sekalian tentang proses pendalaman materi PPG yang akan berlangsung selama 30 hari ke depan ya. Jika ada hal-hal yang belum jelas atau ingin ditanyakan, silahkan cantumkan di kolom komentar di video ini, dengan senang hati saya akan menjawabnya. Sekian dari saya, kita jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Salam.